Operasinya sangat berhasil. Setelah masa observasi, pasien bisa dipulangkan. Sungguh. Terima kasih dokter. Suruh dia pergi. Ketua Liu, Tuan Chan ada di sini beberapa hari yang lalu. Apakah aku terlalu keras padanya? Meskipun dia seperti ini, dia masih bekerja keras tanpa mengeluh. Kemarilah dan temani aku. Lupakan saja, aku sebaiknya tetap memberinya cuti beberapa hari untuk beristirahat dengan baik. Aku tidak ingin melihatnya. Suruh dia kembali. Dimengerti? Silakan kembali Tuan Chan. Ketua Liu tidak menerima tamu siapapun. Tidak menemuiku. Apakah dia sibuk dengan sesuatu? Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku datang hari ini. Aku sudah bilang dia tidak menerima tamu siapapun. Tidakkah kau mengerti? Maksud Ketua Liu, itu sudah sangat jelas. Bahkan aku bisa melihatnya. Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau hanya ingin mendapatkan uang tambahan? Kau salah paham. Aku tidak datang ke sini demi uang. Selain itu, pembayarannya sudah membayarku imbalan. Hentikan sandiwara itu. Ketua Liu hanya sedang ditekan keras oleh keluarganya untuk menikah. Dia ingin seseorang membantunya menyelesaikan masalahnya. Kau ini apa? Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa menjadi kesayangan pria Ketua Liu, dan dengan demikian memperlakukan dirimu seperti orang penting kan? Kau hanyalah seseorang yang menjual diri. Kau benar. Aku hanyalah seseorang yang menjual diri. Berkat penghargaan Ketua Liu, aku sangat berterima kasih padanya. Namun hari ini, aku datang ke sini hanya untuk memberitahu Ketua Liu. Aku Chen Ran ingin mengakhiri hubungan lebih awal dengan Nona Liu Ruyan. Apa? Ketua Liu, setelah masalahnya selesai, dia kembali untuk beristirahat kan? Benar, sesuai yang Anda perintahkan. Aku mengusirnya. Dia tidak akan pernah lagi mengganggu Anda. Tidak masuk akal. Aku hanya sementara menyuruhnya kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Siapa yang mengizinkanmu bersikap lancang dan sewenang-wenang mewakili niatku? Kalau begitu Ketua Liu, aku akan pergi dan memanggilnya kembali. Lupakan saja, dia hanya sedikit merasa dirugikan dan sedang merajuk padaku. Dalam beberapa hari, dia akan kembali dengan patuh sendirinya. Itu tidak benar Ketua Liu. Si Chen itu, ini adalah biaya penalti atas pelanggaran kontraknya. Ganti rugi yang ditetapkan. Dia sudah secara sukarela mengakhiri hubungannya dengan Anda. Dia tidak akan kembali. Apakah kamu mengatakan dia secara sukarela melanggar kontrak denganku? Ya, si Chen itu aku tidak tahu apa yang merasukinya. Jika dia ingin mengakhiri hubungan, seharusnya Anda yang mengusulkannya lebih dulu, tapi dia sebaliknya, lebih memilih membayar penalti hanya untuk meninggalkan Anda. Aku bahkan memberimu telepon itu. Jika aku menelponmu, berani-beraninya kamu tidak menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf. Dia secara sukarela mengakhiri hubungannya dengan Anda. Dia tidak akan kembali. Pria simpanan itu, dia pikir dia siapa? Aku hanya mengatakan beberapa hal padanya, dan dia berani-beraninya mengamuk. Ketua Liu, yakinlah, aku pasti akan dengan benar mengatur satu untuk Anda. Kamu boleh pergi duluan. Ya Ketua Liu, kalau begitu pertemuan malam ini. Keluar. Nona Liu, bagaimana kualitas tidur Anda baru-baru ini? Cukup bagus. Baik, aku akan meresepkan beberapa obat lagi untukmu sebentar lagi. Benar, terakhir kali Anda bertanya padaku tentang penyakit teman Anda. Aku sudah bertanya pada rekan kerjaku. Dia bilang, dari sudut pandang saat ini, pengobatan penyakit ini tidak sulit untuk disembuhkan. Tapi, itu membutuhkan biaya tinggi untuk menutupi biaya pengobatan. Wang Dafu. Apakah dia sangat ingin pergi? Aku sudah diblokir. Memainkan trik kecil ini padaku.
Tanpa aku, bagaimana kamu akan menghasilkan uang? Aku ingin lihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Grup B. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kakak Chen. Ibu, ini adalah orang yang saya rekomendasikan kepada Anda. Individu berbakat itu, Chen Ran. Ini ibuku Wen Yon. Halo Ketua Wen. Xiao Chan, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan sedang menghadapi masalah. Mohon tunggu di samping sebentar. Baiklah. Seorang anak muda, tinggal di sini. Apakah dia bahkan bisa mengerti? Ketua, kita harus tetap bergegas dan memikirkan solusi. Berhenti terburu-buru. Apa gunanya terburu-buru? Nona Qin putri dari keluarga Ken. Kali ini kembali dari luar negeri. Saat ini memegang proyek besar. Dengan keuntungan lebih dari 500 juta. Semua mitra di kota ini mengincar peluang menguntungkan ini. Seperti yang diketahui semua orang. Kepribadian Nona Qin mencurigakan. Membuatnya sulit dipahami. Pengusaha yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba segala cara untuk menghubunginya. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa bertemu langsung dengannya. Kami akhirnya berhasil mendapatkan janji untuk bertemu dengannya. Kalian semua yang mengaku sebagai kaum elit, ketika perusahaan paling membutuhkan kalian, tidak ada satu orang pun yang maju berani mengambil proyek ini. Bagaimana kalau biarkan saya mencoba? Apakah Anda tahu betapa sulitnya menangani nona muda itu? Kami sama sekali tidak bisa menanganinya. Dan Anda seorang anak muda berani angkat bicara. Ketua Wen, saya hanya punya satu pertanyaan. Bicaralah. PHK yang Anda sebutkan, apakah dia seorang wanita? Tentu saja, dia adalah seorang nona muda. Dia adalah seorang wanita. Terlebih lagi, dia adalah wanita cantik. Bagus. Kalau begitu saya tidak punya pertanyaan lagi. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa saya tangani. Baiklah. Lokasi, Hotel Qin. Besok, kamu akan pergi bersamaku secara pribadi. Semua saudara tidak menyukainya. Semua orang mengejeknya, mematuknya, memanggilnya si itik buruk rupa. Meskipun si itik buruk rupa, Jelek apanya? saya benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Anda harus mencari orang lain. Ketua Liu. Ini sudah yang ketiga. Anda masih belum puas. Kalau tidak, saya akan membawa Chen Rang itu kembali kepadamu. Tidak perlu. Aku sudah menyelidiki. Malam ini, dia akan check-in di Hotel Qin. Hotel Qin. Bukankah itu tempat Anda besok? Akan bertemu Ketua Li dan Ketua Lin, dan beberapa pengembang lain untuk makan malam. Orang ini pasti diam-diam melihat jadwalmu untuk bulan ini. Dia cukup pintar. Aku sangat penasaran. Besok alasan macam apa? Alasan macam apa yang akan kamu gunakan untuk meminta maaf padaku? Aku benar-benar menantikannya. Selamat datang di Hotel Qin. Hotel Qin. Ketua Liu, Ketua Liu Anda akhirnya tiba. Anda harus minum beberapa gelas nanti. Minta mereka segera sajikan makanan. Bicara nanti. Ketua Liu, Anda benar-benar benar. Saya ingin tahu alasan apa yang dia miliki untuk kembali dan memohon padamu. Aku bisa memberimu 1 menit untuk Menyingkir. Anda sudah keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Beraninya dia membantahmu. Diam. Kamu pada dasarnya tidak tahu apa yang dia derita. Ketua Liu, minuman sudah siap. Kamar pribadi Anda adalah Tianzino 2. Silakan ikuti saya. Ini sudah selarut ini. Mengapa Chen Rang belum tiba juga? Saya dengar,
secara bersamaan di sini hari ini. Ada beberapa pesta makan malam. Dia tidak mungkin salah tempat kan? Sudah lama saya katakan, pemuda ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Halo. Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini sebentar? Anna Karenina. Anda juga sudah membaca buku ini. Sebanyak kepala yang ada, sebanyak itu pula jenis pikiran yang ada. Berapa banyak hati yang ada? Sebanyak itu pula jenis cinta yang ada. Saya juga sangat suka kalimat ini di dalam buku. Seharusnya sebentar lagi. Keluarga Qin selalu bersikap rendah hati. Beberapa tahun yang lalu, mereka pergi ke luar negeri untuk mengembangkan diri. Kecuali keluarga Jiang yang dekat dengan mereka. Keluarga Jiang, tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa rupa nona muda ini sebenarnya. Ibu. Ibu cepat datang dan lihat. Anak itu benar-benar mengesankan. Orang yang duduk di sebelahnya, mustahil. Ayo cepat pergi dan lihat. Ayo pergi. Pada saat itu, wajah teman sekelas saya menjadi hijau. Cenrang. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua. Ini adalah Nona Qin. Anda belum selesai bicara. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi kemudian? Nanti. Semua orang mengatakan bahwa nona muda keluarga Qin secara alami menyendiri dan sulit dihadapi. Namun Cenrang baru saja diam-diam berhasil memenangkan hatinya. Bagaimana tepatnya anak ini berhasil melakukannya? Itu luar biasa. Ini buruk, ini buruk. Mengapa Anda panik? Tidakkah Anda lihat bahwa Nona Qin dan kami sedang berbicara sekarang? Katakan pada kami ada masalah apa? Nona Qin ada di sini. Apa? Nona Qin ada di sini. Nona Qin sudah tiba di kamar pribadi. Karena tidak ada satupun dari kalian di sana. Nona Qin sedang marah sekarang. Kamu. Anda salah mengenali orang. Apel. Sudah lama saya katakan. Apa gunanya membawanya? Dia bahkan tidak bisa mengenali orangnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Saya minta maaf. Kami asik mengobrol. Saya lupa memeriksa waktu. Saya ada urusan lain yang harus dihadiri. Jadi saya akan pergi sekarang. Halo Ibu. Aku sedang mendiskusikan kolaborasi di hotel kita. Ada apa? Aku baru saja bertemu seorang pemuda. Dia sangat baik. Aku akan memperkenalkannya padamu. Nanti agar kau bisa bertemu dengannya. Ibu, bisakah kau berhenti terus-menerus menekanku untuk menikah? Aku sedang sibuk sekarang, aku tutup telepon dulu. Halo. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Nona Qin? Benar. Qin Xiao, pewaris keluarga Qin. Saya Qin Xiao dari keluarga Qin. Halo Nona Qin. Senang bertemu dengan Anda. Ketua Wen, apa maksud dari semua ini? Anda bersusah payah mengundang saya. Sekarang saya di sini. Tetapi Anda terlambat. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda mencoba mempermainkan saya? Saya minta maaf Nona Qin. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Dalam hidup saya paling benci orang yang tidak memiliki konsep waktu. Yang paling. Kalau begitu, mengapa kita tidak menyajikan hidangan terlebih dahulu? Kita bisa bicara sambil makan. Ya. Ya, mari kita bicara perlahan. Sajikan hidangannya. Pelayan. Ketua Wen, bicara terus terang. Sore ini, saya masih ada urusan yang harus dihadiri. Jadi mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. 10 menit, saya hanya akan memberi Anda waktu 10 menit. Jika dalam jangka waktu ini, kita masih belum mencapai kesepakatan, maka tidak perlu lagi melanjutkan diskusi. Dimengerti Ketua Qin, perusahaan kami mengenai proyek kami ini telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Ini adalah proposal yang kami siapkan. Silakan dilihat. Tiga hal. Pertama, meskipun perusahaan Anda menawarkan harga yang lumayan, itu bukanlah yang terbaik. Kami telah membandingkan mitra berkualitas tinggi, tidak kurang dari 5 perusahaan. Oleh karena itu, apa alasan untuk bekerja sama dengan Anda? Kerjasama, Nona Qin,
Kedua, dengan kendali, kualitas produk perusahaan Anda, mengapa saya harus mempercayai Anda? Ketiga, pria ini, sejak duduk, terus-menerus mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Dia sama sekali gagal menganggap negosiasi bisnis ini penting sama sekali. Ini menunjukkan bahwa penilaian perusahaan Anda sangat buruk. Singkatnya, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Dengan Anda. Ketua Qin, mengenai masalah ini, kami bisa memberikan penjelasan. Dia pada dasarnya bukan karyawan perusahaan kami. Lupakan saja. Nona Qin, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya hanya pergi ke kamar kecil. Semuanya tidak perlu terlalu gugup. Arah ini, dia telah sepenuhnya menguasai dan mengendalikan kami. Siapa bilang kita berada di posisi pasif sekarang? Cepatlah dan pikirkan apa yang harus kita lakukan. Ya. Saya sudah bilang. Seharusnya kita tidak membawanya. Membawanya hanya memperburuk keadaan. Apalagi yang bisa dia lakukan. Xiao Chan, ketika Nona Qin kembali, kamu harus segera meminta maaf padanya. Ya Kakak Chen, bagaimanapun juga dia adalah seorang nona muda. Kita tidak akan rugi, apa-apa hanya dengan meminta maaf. Mengapa saya harus meminta maaf? Kau berani membantah di sini. Cukup. Ketua Wen, jangan hentikan aku hari ini. Ada beberapa hal yang harus kukatakan. Kemarin, siapa yang menyombongkan diri dengan begitu yakin bahwa proyek ini bisa dipercayakan dengan aman kepadanya? Siapa yang mengatakan, apa itu? Bahwa tidak ada wanita di dunia yang tidak bisa dia tangani. Tapi sekarang, berdiri tepat di depannya, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Katakan padaku membawa. Apa gunanya membawanya serta? Benarkah begitu? Sungguh ungkapan yang bagus di dunia ini. Tidak ada wanita yang tidak bisa kamu taklukkan. Kalau begitu saya ingin tahu, bagaimana tepatnya Anda berencana menaklukkan saya? Tidak. Harimau betina ini mulai gila. Kakak Chenrang, Anda benar-benar harus tetap teguh. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Nama belakang saya yang sederhana adalah Chen. Nama depan saya hanya Ran. Chenrang. Bagus. Kalau begitu hari ini mari. Jangan bicara tentang pekerjaan dulu. Mari kita bicara tentang hubungan antara pria dan wanita. Saya cukup penasaran. Apakah Anda begitu yakin? Anda bisa memenangkan hati saya. Anda mengenal saya dengan baik. Hanya sedikit. Kalau begitu Anda tidak mungkin berpikir bahwa menggunakan taktik yang sama yang Anda gunakan untuk menghadapi gadis-gadis muda pada saya akan cukup untuk memenangkan hati saya. Saya minta maaf tapi Anda sama sekali bukan tipe saya. Saya tipe apa? Apakah itu benar-benar penting? Apa maksud Anda? Ketua Qin, Ketua Wen, sungguh kebetulan. Anda juga sedang makan. Kebetulan sekali. Kami berada di ruang pribadi No 2. Kami datang untuk menyapa Jetty. Dia lari ke sini untuk menjadi teman minum. Saya sungguh jauh di lubuk hati. Membenci orang seperti ini. Menderita kanker. Namun dia masih harus memaksakan senyum. Dan dipaksa minum. Betapa sedihnya perasaannya di dalam. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda semua. Silakan lanjutkan percakapan Anda. Saya sangat menyesal. 10 menit sudah habis. Perusahaan Anda memang tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangan perusahaan kami. Jadi jika ada kesempatan di masa depan, mari kita bekerja sama saat itu. Antar para tamu keluar. Nona Qin, ini semua salah paham. Xiao Chan, cepat minta maaf kepada Nona Qin. Minta maaf segera. Apakah kamu bisu? Permintaan maaf tidak perlu. Dia tidak pantas mendapatkannya. Saya pikir dia cukup pantas. Ibu, Nona Qin, dia ibumu. Ibu, apa yang Ibu lakukan di sini? Saya sedang sibuk. Qin Feng Nuan, matriark keluarga Qin. Saya tahu kamu sedang mendiskusikan bisnis serius. Saya pikir proyek ini, perusahaan mereka cukup cocok untuk itu. Ibu, bukankah Ibu bilang nanti tidak akan pernah ikut campur lagi dengan urusan perusahaan? Mengapa Ibu seperti ini hari ini? Xiao Chan, orang ini cukup baik. Dia fasih dan pandai berbicara dan berpengetahuan luas. Ibu sudah memeriksanya untukmu. Proyek ini, kita akan putuskan perusahaan mereka. Ibu? Baiklah. Percayalah pada penilaian Ibu.
Aku benar-benar tidak menyangka ini. Masalah ini ternyata berhasil dengan cara ini. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kita telah kedatangan rezeki. Itu tidak bisa dihentikan. Siapa sangka? Orang yang meminta maaf ternyata adalah nyonya besar keluarga Qian. Ini benar-benar kecelakaan yang beruntung. Sungguh kebetulan bukan? Apakah Anda pikir semua ini hanya kebetulan? Kau tidak mungkin. Kalau tidak apa yang Anda pikirkan, mengapa saya harus check-in ke hotel keluarga Qin semalam lebih awal? Jadi sejak awal, kau mengincar ibunya. Saya meninjau semua informasi tentang anggota keluarga Qin. Saya menemukan bahwa Qin Xiao wanita ini tidak sederhana. 1 hari terlalu singkat. Tidak akan mudah untuk ditangani. Jangan terlalu kaku dalam berpikir. Daripada berurusan dengannya, mengapa tidak berurusan dengan ibunya? Lalu mengapa kau berpikir? Dia pasti akan mendengarkan ibunya. Karena dia berbagi nama belakang ibunya. Keduanya bermarga Qin. Seorang ibu tunggal. Posisi otoritas dalam keluarga. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjutkan. Kakak, aku terkesan. Aku benar-benar terkesan. Mulai sekarang, kau adalah kakak laki-lakiku yang sesungguhnya. Bajingan ini bisa dalam waktu sesingkat itu membuat ibuku sendiri memujinya tanpa henti. Maka dia jelas bukan orang biasa. Pantas saja. Jati dia dan putri, keluarga Jiing, berada di perusahaan yang sama, bekerja selama 2 tahun. Mungkinkah? Aku mengerti sekarang. Paman Jing benar-benar menyayangi putri kandungnya ya. Dia bahkan memikirkan detail ini. Jika memang begitu, Jiang Curan seharusnya masih belum tahu tentang masalah ini. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memanggilmu sejak tadi, kenapa kamu belum turun? Tidak ada apa-apa. Kita kedatangan tamu. Kamu harus menyambut mereka. Curan, kamu bermainlah dengan Xiao sebentar. Kalian sudah berteman sejak kecil, pergi keluar dan berbelanja atau semacamnya. Bibi dan ayahmu masih ada urusan pekerjaan yang harus didiskusikan. Kami tidak akan menemani kalian anak muda. Baiklah, Bibi. Jika Bibi ingin berbelanja, pergilah sendiri. Aku jelas tidak akan pergi bersamamu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu mereka bahwa kamu yang tidak setuju lebih dulu. Kau. Kalau begitu kita sepakat, kita berbelanja terpisah. Itu memang yang aku maksud. Hei Lily, pergi berbelanja denganku malam ini. Canrangkan. Malam ini, kamu milikku. Pusat perbelanjaan. Lily ada di sini. Curan. Siapa ini? Seorang teman sekelas lama. Tidak dekat. Kami tidak dekat. Hanya saja nilai salah satu selalu peringkat pertama. Dan nilai yang lain selalu peringkat kedua, itu saja. Siapa yang belum pernah mendapat juara pertama sebelumnya? Kenapa kau bertingkah begitu sombong? Tepat sekali. Tapi jangan lupa, skornya 3-2. Ayo pergi. Dia adalah musuh bebuyutanmu. Ya, itu dia. Dia suka merebut segalanya dariku. Sangat menyebalkan. Bukankah dia pergi ke luar negeri untuk belajar? Ya, dia kembali ke negara ini beberapa waktu lalu. Canrang. Dia ada di sini. Sepertinya dia bahkan menyiapkan bunga untukmu. Apakah dia datang khusus untuk menemuimu? Baru sekarang dia tahu untuk datang dan meminta maaf. Aku tidak akan memaafkannya. Ini adalah bunga yang saya siapkan untuk Anda. Ini untuk Anda. Ya. Kurasa aku akan menerimanya dengan enggan. Terima kasih. Anda pasti lelah setelah berbelanja. Saya membeli 2 tiket bioskop. Bagaimana kalau kita pergi menonton film dan sedikit bersantai? Kedengarannya bagus. Selamat tinggal, permisi.
Curan. Mereka berdua. Aku tidak peduli sama sekali. Tapi kamu menangis. Apa aku melakukannya? Kenapa? Film yang kamu pilih cukup bagus. Jetty ini rasanya dikejar. Aku tidak menyangka, akun tersebut telah menerima 10.000. Kamu cukup mahal. Itu semua terjadi sebelumnya. Saya berhenti mengambil pekerjaan semacam ini sejak lama. Hari ini adalah pekerjaan terakhir. Jangan berharap lagi. Aku tidak peduli. Selama itu membuat Jin curan. Tidak senang itu sudah cukup. Saya benar-benar tidak mengerti cara Anda para wanita bersaing satu sama lain. Ayo pergi. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan sugar mamimu? Seperti itu? Sikap macam apa itu? Direktur Wen. Kamu di sini. Silakan duduk. Berkat upaya semua departemen, proyek ini akhirnya dapat dilaksanakan. Perusahaan telah memutuskan untuk memberimu hadiah 30.000. Terima kasih atas kerja kerasmu. 30.000. Direktur Wen. Anda yakin? Tidakkah Anda membuat kesalahan? Proyek ini bernilai 500 juta. Anda yakin hanya 30.000? Ada apa? Apakah kamu punya masalah dengan jumlah ini? Tidak juga. Saya hanya ingin tahu, apakah ini niat perusahaan? Atau, apakah ini niat pribadi Anda, Ketua Wen? Sepertinya aku tidak punya kewajiban untuk menjawabmu. Penyelesaian proyek ini pasti disebabkan oleh keberuntungan. Kamu hampir menyebabkan proyekku ini hancur. Mengingat kinerjamu yang buruk sebelumnya, aku bersedia memberimu 30.000. Dan itu sepenuhnya karena pertimbangan demi putraku. Anak muda, jangan terlalu serakah. Baiklah. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, saya berharap Anda beruntung, Ketua Wen. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Lokasi penandatanganan kontrak. Ketua Wen, fakta bahwa perusahaan kita berhasil menandatangani Grup Kian untuk proyek besar ini, sebagian besar berkat usahamu. Setelah kontrak ditandatangani, kita benar-benar harus merayakannya dengan layak. Baiklah, tidak masalah. Di mana Kakak Chen? Mengapa aku belum melihatnya datang? Hari ini adalah hari kita menandatangani kontrak. Kenapa dia datang? Acara seperti ini tidak membutuhkannya. Tapi, Cukup. Nona Qin akan segera tiba. putri keluarga Qi telah tiba. Nona Qin sudah di sini. Mari kita mulai. Nona Qin menangani masalah, memang dengan efisiensi yang cepat. Seseorang, bawakan kontraknya ke sini. Tolong. Di mana Chen Rang? Chen Rang. Apakah Anda merujuk pada Shou Chan? Jangan khawatir tentang dia. Kita akan menandatangani kontrak kita. Hanya itu yang penting. Lelucon macam apa yang Anda mainkan? Jika Chen Rang tidak ada di sini, kontrak ini, saya tidak akan menandatanganinya. Nona Qin, tolong berhenti bercanda dengan kami. Nona Qin, Shou Chan itu hanyalah teman putra saya. Hanya seseorang yang dikenal putra saya dari luar. Dia bahkan tidak dianggap staf perusahaan kami. Apakah dia ada di sini atau tidak? Apa bedanya? Tentu saja saya tahu. Dia bukan staf perusahaan Anda. Tapi saya tetap pada apa yang saya katakan. Jika Chen Rang tidak ada di sini, saya tidak akan menandatangani kontrak ini. Aku mengerti. Jadi bocah itu berbicara tidak sopan dan menyinggung Nona Qin. Nona Qin ada di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah. Jati begitu, tidak mampu meraih kesuksesan.
tetapi lebih dari mampu untuk gagal. Nona Ken, Chandrang bersalah hari itu. Kami hanya terseret dalam masalah ini. Anda tidak mungkin menyangkal semua upaya kami. Hanya karena satu Chandrang. Bukan. Ibu, Diam. Mengenai proyek ini, alasan kami memilih perusahaan Anda. Ketua Wen, Anda tidak berpikir. Saya memberikan perusahaan Anda. Muka bukan. Saya akan bicara terus terang. Berdasarkan semata-mata pada kemampuan bisnis perusahaan Anda, itu jauh dari cukup untuk membuat saya terkesan. Meskipun saya enggan mengakuinya. Tetapi faktanya adalah, proyek ini sepenuhnya diamankan oleh Chandrang. Hanya mengandalkan usahanya sendiri yang dimenangkan. jadi kita mengandalkan dia. Nona Ken, tolong berhenti bercanda. Kita sudah mencapai tahap penandatanganan kontrak. Saya bilang, jika Chandrang tidak ada di sini, kontrak ini, saya tidak akan menandatanganinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat sekali jadi sekarang. Apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Ibu, tunggu apa lagi? Cepat telepon kakak Chen. Mohon dia untuk datang. Saya memohon padanya. Kak ponselmu. Siapa itu? Ketua Wen. Abaikan dia. Halo. Ya. Kalau begitu kami akan menunggumu di sini. Ketua Wen, bagaimana? Setelah banyak dibujuk, dia akhirnya setuju untuk datang. Dia ada di dekat sini dan akan segera tiba. Nona Ken, sebelumnya bukankah Anda tidak menyukai Chandrang itu? Itu masalah yang terpisah. Jika Anda bertanya kepada saya, jika bukan karena Chandrang bertindak sebagai perantara, kerjasama antara kedua pihak kita kali ini tidak akan berhasil dinegosiasikan. Anda mengerti maksud saya? Xiao. Chandrang, Anda akhirnya datang. Sebelumnya Bibi salah. Bibi meminta maaf kepada Anda. Ketua Wen, apa yang Anda lakukan? Ketua Qin berkata, jika Anda tidak ada di sini, dia tidak akan menandatangani. Ketua Wen. Adapun saya bukan orang yang serakah. Saya hanya mengambil apa yang pernah saya dapatkan. Tetapi kemarin Anda menawarkan 30.000 yuan dan berpikir itu akan memberhentikan saya. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Apel, Ibu, kau sudah keterlaluan. Itu semua salah saya. Tolong jangan pedulikan. Saya akan segera memperbaikinya, sesuai dengan komisi standar, ditambah 2 poin persentase ekstra. Lihat, apakah Anda puas? Tidak perlu. Cukup patuhi standar 5 poin persentase. Itu sudah cukup. Orang itu. Qin Xiao. Tanda tangan itu. Ya, tanda tangani. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Uang, dalam waktu 24 jam, akan ditransfer ke kartu Anda. 25 juta. Ketua Chen, pabrik ini milikmu mulai sekarang. Xiao Wang sekretaris. 20 juta lebih bukanlah belanja yang besar. Membeli perusahaan, langsung menghabiskan lebih dari setengahnya. Namun, saya akhirnya memiliki sendiri karir yang selalu ingin saya kejar. Kau dengar? Pabrik pakaian kita juga sudah diakuisisi. Ini bos baru kita. Dia masih sangat muda. Pasti anak orang kaya generasi kedua. Situasi pabrik kita bukan seperti kalian tidak tahu. Kita sudah berganti beberapa bos. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan pesanan yang layak. Aku tidak bisa mendapatkan pesanan. Apa gunanya menjadi muda? Dia tidak bisa menghidupkan kembali yang mati. Ketua Chen, aku akan mengajakmu berkeliling gedung kantor. Jangan terburu-buru. Mari kita berkeliling dulu. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Kau bisa memanggilku Xiao Wang saja. Paman, Anda tampaknya sakit. Mengapa Anda tidak istirahat dulu?
Mari minum air. Tidak. Aku tidak bisa beristirahat. Situasi pabrik akhir-akhir ini tidak optimis. Banyak orang telah di PHK. Aku tidak bisa beristirahat. Kalau tidak, aku juga akan di PHK. Ini adalah... Xiao Wang, tolong siapkan salinan untuk saya. Informasi staf pabrik. Kirimkan kepada saya nanti, agar saya bisa melihatnya. Ya, Tuan. Paman. Anda. Pergi istirahat di sana dulu. Pekerjaan ini. Saya akan melakukannya untuk Anda. Kau pendatang baru. Pendatang baru. Terima kasih. Bos baru. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, terlihat sedikit berbeda. Apa bedanya dia? Apakah dia tampan? Kemarilah Ketua Liu. Bos baru kita akan datang hari ini. Direktur pabrik garmen. Kalian semua nanti bisa makan bersama. Pabrik kita tidak besar, tetapi peralatannya lengkap. Mengenai masalah pengadaan, juga diserahkan kepada personal profesional untuk dikoordinasikan. Anda bisa tenang tentang hal ini. Tuan, berapa banyak produk yang bisa kamu hasilkan dalam sehari? Kami, dalam sehari kira-kira. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Liu. Mengapa Anda di sini? Aku datang untuk pengadaan. Aku akan makan dengan pemilik pabrik pakaian. Benar. Anda juga melakukan desain mod. Apakah itu perlu? Apa? Aku bilang, apakah itu perlu bagimu? Kamu lebih memilih melakukan kerja keras di sini daripada kembali ke perusahaanku. Hanya karena kamu takut aku akan sedih. Konyol. Cendrang. Cara kamu menyanjung dirimu sendiri benar-benar membosankan. Makan malam Ketua Liu malam ini. Aku tidak akan memakannya. Membingungkan. Saya bilang, dari mana Anda direkrut? Anda sudah membuat Ketua Liu marah sekarang. Dia adalah klien terbesar pabrik kita. Anda merusak pesanan bos. Bisakah Anda bertanggung jawab untuk itu? Bos, ini informasi yang Anda minta. Anda adalah Ketua C. Karyawan yang telah bekerja di sini selama 5 tahun atau lebih. Ketua Liu, tebak siapa yang datang? Itu Cendrang. Cendrang. Apa yang dia inginkan dariku? Apalagi yang dia inginkan? Dia pasti sudah menderita banyak di luar. Jadi dia berpikir untuk kembali mencarimu. Biarkan dia masuk. Ya. Ketua Liu. Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Duduk. Ketua Liu, saya pikir Anda mungkin salah paham tentang sesuatu. Tujuan saya datang kali ini hanyalah untuk membahas masalah pekerjaan dengan Anda. Kerja. Di tengah malam, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, dan kamu ingin berbicara tentang pekerjaan denganku. Aku mengerti sekarang. Sepertinya, setelah terakhir kali di pabrik, bosmu tahu bahwa kamu mengenalku. Jadi, dia secara khusus mengirimmu ke sini untuk membahas pesanan denganku. Aku benarkan. Bukan begitu masalahnya. Sebenarnya, biar saya beritahu Anda. Berapa banyak keuntungan yang bosmu sudah berikan kepadamu? Ketua Liu, tolong dengarkan saya. Sebenarnya saya hanya berkunjung larut malam. Apakah kamu menggunakan jebakan madu padaku? Kamu bisa membuatku menandatangani pesanan itu. Tapi, aku punya satu syarat. Lupakan saja. Ini hanya pekerjaan, kan? Ini semua demi pekerjaan. Bersikaplah lunak padanya. Katakan apa syaratnya? Tidurlah denganku.
Mustahil. Ketua Liu, tolong jaga martabat Anda. Dalam waktu 35 hari setelah seseorang meninggal, jiwa tidak meninggalkan rumah. Itu berarti mereka harus. Itu adalah masih belum selesai. Hal-hal yang belum selesai dalam hidup. Sang Maizi sangat meyakini ini. Itu tidak benar. Saya sudah menjadi bos. Mengapa saya kembali melakukan pekerjaan lama saya? Kenapa kamu tidak melanjutkan ceritanya? Saya kira Anda sudah tidur. Ketua Liu, ada apa dengan Anda hari ini? Saya ingat sebelumnya. Bukankah Anda bisa tertidur cukup cepat? Mungkinkah penyakit Anda memburuk lagi? Bukan aku yang penyakitnya memburuk. Jadi Anda membicarakan saudara perempuan saya. Penyakit ini. Bagaimana dia bisa tertular? Keturunan. Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka meninggal dunia. Kecelakaan mobil tapi bukan karena ini. 14 tahun yang lalu. Karena kecelakaan mobil. Pelakunya memiliki pengaruh lokal. Mereka membayar kompensasi kecil. Tahun itu, saya baru berusia 11 tahun. Selama bertahun-tahun ini, hidup pasti cukup sulit. Itu tidak harus sulit atau pahit. Itu hanyalah sentimen. Itu tidak benar. Ketua Liu, saya perhatikan baru-baru ini, mengapa Anda menjadi sangat aneh. Apakah Anda sedang datang bulan? Renyahlah. Nah, ini baru seperti biasanya. Ini adalah wanita gila yang saya kenal. Rumah sakit. Wanita gila ini. Trik apa yang sedang dia coba lakukan sekarang? Bukankah Ketua Liu setuju untuk menandatangani kontrak hanya setelah 1 malam bersama seorang ketua besar seperti Anda? Jangan tarik kembali kata-kata Anda. Apa kamu punya keberatan? Tidak, pelanggan adalah Tuhan. Aku tidak akan menyangka. Kamu cukup berdedikasi pada pekerjaan barumu ini. Apakah bosmu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Begitu berdedikasi meskipun dia laki-laki. Itu tidak seperti dirimu. Saya adalah bosnya. Bagaimana mungkin saya tidak berdedikasi? Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan mendaftarkanmu untuk janji temu juga. Daftarkan saya untuk janji temu. Jangan salah paham. Aku datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan tindak lanjut rutin. Sedangkan untukmu itu hanya hal sampingan. Janji temu macam apa yang Anda daftarkan untuk saya? Untuk menemuimu dengan seorang androlog. Untuk melihat apakah kamu mampu. Nona Liu ada di sini, silakan duduk. Ini Anda. Ini Anda. Sungguh suatu kebetulan. Silakan keluar dulu. The film was translated and narrated by M Media. Nona Liu, baru-baru ini, bagaimana kualitas tidur Anda? Sebelumnya baik-baik saja. Tapi selama periode ini, saya terus-menerus gelisah. Dokter, saya ada pertanyaan. Mengapa ketika seseorang menemani saya bisa cepat tertidur? Tetapi tidak di waktu lain. Dan orang ini hanya boleh dia. Apakah saya serius menderita gangguan psikologis? Nona Liu, Anda sedang jatuh cinta. Dan Anda telah mengembangkan ketergantungan yang parah. Jatuh cinta. Bagaimana keadaannya? Apakah kondisinya sudah membaik? Jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Melihatmu saja membuatku marah. Ada apa dengan wanita gila ini? Ketua Chen.
benar-benar berprestasi di usia muda. Bagaimana mungkin sisik emas merasa puas di kolam? Ketika bertemu angin dan awan ia berubah menjadi naga. Bagaimana penilaian ibu bagus kan? Pertama kali aku melihat pemuda ini, aku merasa dia memiliki potensi besar. Selama kamu memberinya waktu, dia cepat atau lambat akan mencapai hal-hal besar. Nah, katakan padaku apakah ibu benar-benar salah? The film was translated and narrated by M Media. Perluas skala operasi. Dalam waktu setengah tahun, kita harus memastikan bisnis perusahaan cabang meliputi seluruh kota. Ya Ketua Chen. Baru-baru ini di sepanjang pantai, seorang pengusaha muda baru telah menarik perhatian banyak orang. Sebuah perusahaan yang terdaftar secara lokal. Ketua Liu. Aku dengar ketua. Perdagangan pakaian ini sangat muda. Mereka bilang dia baru berusia 20-an. Dan dia sangat rendah hati. Dia jarang menunjukkan wajahnya. Orang yang benar-benar cakap. Menghabiskan seluruh waktu mereka fokus pada karir mereka. Sayang sekali pada hari kita pergi membeli. Tidak sempat makan. Ini semua salah pria Chen itu. Jika dia tidak mengganggu suasana hatimu, apa yang terburu-buru? Ini bisnis bagaimanapun juga. Tidak terhindarkan untuk ada pertemuan dan perpisahan. Kita semua orang di lingkaran yang sama. Bukankah mudah untuk sekadar bertanya-tanya? Halo Ketua Liu. Halo Chen Rang, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang di rumah sakit. Sekarang ada apa? Tidak banyak. Saya ingat kamu tahu, bos pabrik garmenmu. Bagaimana kalau begini? Ketika kamu punya waktu beritahu dia. Katakan saja itu Liu Ruyan, ketua Starmon Fashion, akan berkunjung minggu depan. Kak, siapa itu? Bukan apa-apa, hanya seorang teman. Mereka bilang untuk memberitahu saya bahwa mereka ingin mentraktir saya makan malam minggu depan. Apakah kamu bahkan berbicara bahasa Mandarin? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Jangan pedulikan dia. Ini adalah slip pemeriksaan lanjutan. The Baik. film was translated and narrated by M Media. Tunggu, itu tidak benar. Asuransi kesehatan pria ini, apa yang terjadi? Ketua Liu. Kamu adalah putri tetua Jiang? Saya sering mendengar para eksekutif perusahaan menyebutmu. Tidaknya Jiang datang ke perusahaan kami, sungguh di bawah bakatmu. Ketua Liu, ada konsep desain mutakhir di sini. Aku mendapat banyak manfaat darinya. Halo, bagaimana kanker Chen Rang? Ketua Liu ini sepertinya tidak benar. Chen Rang pada dasarnya, dia sama sekali tidak punya penyakit kan? Aku baru saja memeriksa dana asuransi kesehatannya, dan dana itu belum pernah digunakan. Apa yang kamu katakan? Dalam sekejap mata Anda sudah tumbuh sebesar ini. Bing Bing, sudahkah Anda memikirkan apa yang ingin Anda lakukan setelah lulus? Ayolah Kak, aku baru mahasiswa baru. Aku belum tahu apa yang harus dilakukan nanti. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan fokus pada studiku. Dan kemudian mencari pekerjaan yang bagus. Akan tiba giliranku untuk menafkahimu. Baik, kalau begitu saya akan menantikan hari itu. The film was translated Kak. and narrated by M Media. Ketua Liu. Mengambil uangku untuk menghidupi wanita muda lainnya. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kak, kenapa kamu tidak pergi dan menjelaskannya kepada wanita itu? Tidak apa-apa, hubungan saya dengannya bukan seperti yang kau bayangkan. Aku tidak perlu menjelaskan diri padanya. Restoran Barat. Kita bertemu lagi tuan-tuan. Sebelumnya di acara amal, saya tidak sempat untuk meminta nasihat dari kalian berdua mengenai pengalaman bisnis sukses Anda. Saya selalu menyesali hal itu. Ketua Liu ini adalah
Seorang eksekutif senior baru di perusahaan. Cukup cakap. Seorang pria dengan potensi besar? Saya tidak berani mengatakan begitu. Mari, Ketua Chen silakan duduk di sini. Saya dengar dari sekretaris saya bahwa Anda secara keseluruhan meminta pertemuan dengan saya 5 kali. Ya Ketua Chen. Saya selalu ingin mencari kesempatan untuk makan bersama Ketua Chen. Saya sibuk berekspansi akhir-akhir ini. Makan malam tidak perlu. Sudah larut. Mari kita manfaatkan waktu kita dan langsung ke intinya. Mari kita bahas masalah kerjasama yang akan datang. Ketua Chen, silakan lihat. Ini kontrak kita. The film was translated and narrated by M Media. Halo tentang kanker Chenrang. Bagaimana keadaannya? Berhenti. Mau kemana? Ayah, ada sesuatu yang muncul di perusahaanku. Aku akan bekerja lembur. Lembur. Saya pikir jiwamu telah dicuri oleh pria bernama Chen itu, bukan? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Masih berani berpura-pura bodoh. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa-apa? Sejak pria bernama Chen itu mengundurkan diri, Anda teralihkan sepanjang hari. Lihatlah Anda sekarang. Betapa kuyup penampilanmu. Anak miskin rendahan. Apa kau pikir aku tidak akan mengirim seseorang untuk melemparkannya ke laut menjadi makanan ikan? Ayah, menyelidikiku. Bagaimana ayah bisa melakukan ini? Apel, kau adalah putriku. Apa aku masih tidak bisa mengendalikanmu? Jika kau terus main-main seperti ini, reputasi keluarga Jian akan hancur total olehmu. Kau berani. Rapikan dirimu, lalu ikut aku untuk bertemu seseorang. Pihak lain adalah seorang pengusaha muda, dari produsen pakaian besar, muda dan menjanjikan. Karena kau belajar desain. Dan kalian berdua adalah anak muda. Lebih banyak berinteraksi bersama, The film was akan bermanfaat translated bagimu. and narrated by M Media. Aku punya urusan mendesak yang harus dihadiri. Pergi dan main-main sendiri. Membuat masalah. Apa kau berencana lagi untuk pergi mencari pria bernama Chen itu? Seharusnya aku tidak sejak awal mempercayakannya untuk melindungimu. Pengusaha muda apa? Aku tidak tertarik. Ada satu hal hari ini yang harus kulakukan. Itu lebih penting dari apapun. Kau. Pergi tunggu aku di mobil dulu. Ini pertama kalinya sejak kita bertemu. Tidak Najian secara aktif mengajakku keluar untuk makan kan. Tentang apa yang terjadi terakhir kali. Kau tidak marah. Jangan lupa apa yang dulu kulakukan. Di dunia ini, kebanyakan pria tidak bisa menebak apa yang dipikirkan wanita. Aku berbeda. Terima kasih. Kalau begitu, apakah kau tahu kenapa aku mencarimu kali ini? Tidak. Aku berbeda. Aku terlalu malas menebak. Aku hanya bercanda denganmu. Bicaralah yang benar. Jangan menangis. Ada apa? Itu dia, Nana teman sekelas Dingding. Chenrang. Apa? Itu orangnya. Bajingan yang menindasmu, ya. Apa sebenarnya yang salah? Apa kamu bertengkar dengan keluargamu lagi? Apakah masih ada kesempatan? Kesempatan untuk apa? The Aku film tahu. was translated Kau and tidak ingin membahas narrated by topik M ini. Media. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Chenrang. Mari kita bersama. Aku ingin menghadapinya bersamamu.
Tidak peduli apa yang terjadi. Aku ingin menghadapinya bersamamu. Mengapa kamu tiba-tiba? Tidak. Biarkan aku tenang dulu. Tidak, tunggu. Kamu tenang dulu. Jika kamu hanya mempermainkanku, ini sama sekali tidak lucu. Jiang Churan. Selama 2 tahun, aku mengejarmu. Kamu selalu tinggi hati. Tidak pernah memberiku pandangan yang menyenangkan. Kamu mengatakan ratusan kali bahwa kamu kesal hanya melihatku. Namun aku tidak pernah marah. Karena aku tahu betul bahwa itu hanyalah sebuah transaksi. Karena itu adalah transaksi. Mengapa kamu menganggapnya serius sekarang? Aku mohon padamu, Chen Rang. Tolong beri aku kesempatan, baiklah. Saya punya uang. Saya punya banyak uang. Saya bisa membantumu. Chen Rang. Aku mohon padamu. Chen Rang. Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Hanya saja, kamu seorang pria dewasa. Beraninya kamu memukul seorang gadis. Apa maumu? Apa maksudmu, apa yang aku inginkan? Minta maaf padaku. Apa kamu gila? Kamu bekerja sama dengan orang lain untuk membuli adikku di sekolah. Aku menamparmu adalah membiarkanmu lolos dengan mudah. Minta maaf padamu. Apa yang kamu pikirkan? Minta maaf padanya. Siapa kamu? Urus saja urusanmu sendiri. Siapa aku? Apakah kamu tahu kondisi dia saat ini? Dan kamu berani menyiramnya. Benar-benar sepasang bajingan. Aku memberitahumu. Masalah hari ini belum selesai. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu untuk tidak membiarkannya selesai. Pria bermarga Chen itu, hari ini kita akan menyelesaikan semua perhitungan yang baru dan yang lama. Masalah ini sebelum ini diselesaikan. Tidak ada yang diizinkan pergi. Apa kamu berani? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Pertama, kamu minta maaf padaku. Sekarang juga segera berlutut dan berteriak keras, aku minta maaf. Aku salah. Kedua, pakaian yang aku kenakan ini masih baru. Harga barunya adalah 9.800. Ini adalah model kolaborasi yang disesuaikan. Kamu telah merusaknya. Kompensasi penuh diperlukan. Tidak kurang 1 sen pun. 9.800. Apa kamu belum pernah memakai barang desainer? Nana, bagaimana mereka akan mengerti kehidupan masyarakat kelas atas? Pakaianmu yang ini, menurutku, tidak ada bedanya dengan lap. Jika kau punya nyali, katakan itu padaku lagi. Berhentilah membuang kata-kata untuk mereka. Panggil kakak dong ke sini. Mari kita lihat apakah dia masih berani bersikap sekeras itu. Baiklah, jika kau tidak membayar ganti rugi, maka kalian tunggu saja. Begitu aku menelpon ini, kau bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Lupakan saja. Bukankah itu hanya 9.800? Aku akan memindai dan membayarmu. Tunggu sebentar. 9.800. Itu dulu. Sekarang 98.000. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Aku akan membesar-besarkan masalah ini. Ada apa? Kau takut? Bukankah kau bersikap sombong tadi? Benar. Biar aku ingatkan. Sekarang, kau tidak hanya berutang 98.000, kau juga harus berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menelpon sekarang. Kalau begitu lakukan panggilan itu. Aku lihat kau benar-benar orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kau tunggu saja aku. Halo, kakak dong. Seseorang menindasku. Ya, tepat di wilayahmu. Di jalan itu. Aku menunggumu. Baiklah. Kau sudah tamat. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di garasi parkir. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Aku salah. Aku salah. Cukup. Tidak, Nah sudah memberi instruksi. Ayo pergi. Mulai bekerja. Kalian tunggu saja. Kakak Dong akan segera datang. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang berani menggertak nanaku? Kakak Dong. Siapa yang berani menggertak nanaku? Mereka.
Kakak dong seorang preman. Gadis ini lumayan juga. Ayo, ayo, ayo. Habiskan beberapa hari bersamaku. Kakak dong. Jika aku memohon belas kasihan sekarang, apakah masih belum terlambat? Siapa dia sebenarnya? Apa aku mengizinkanmu bicara? Memohon ampun. Kukira kau sangat mampu. Ternyata, kau hanyalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sekarang kau mau memohon ampun. Terlambat. Bisakah kamu tutup mulut saja? Apa boleh? Siapa yang bertanya padamu? Dong si Anu Film ini. was translated and Kidung narrated Jian. by M Media. Jika dia memohon belas kasihan padamu sekarang, apakah masih akan sempat? Terlambat. Kau bocah kecil, apa kau main-main denganku? Benarkah? Apa kau pikir aku tidak akan melumpuhkanmu? Siapa yang kau rencanakan untuk dilumpuhkan? Apa yang terjadi di sini? Nyonya Satu, apa yang membawamu ke sini? Apa mungkin kau sedang makan di dekat sini? Lihat siapa ini. Halo Nyonya Satu. Biar aku perkenalkan. Nyonya Satu, kakak besar yang punya koneksi di mana-mana. Dialah yang, untuk Tuan Jiang yang legendaris, adalah orang cakap yang menangani urusan. Nyonya Satu. Halo Nyonya Satu. Kami sedang makan hari ini, dan cukup beruntung bertemu denganmu di sini. Bukankah ini suatu kebetulan? Persetan dengan makanmu. Tidak mudah. Halo Tidak Namuda. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bukankah kamu ingin menelpon? Kamu bisa menelpon sampai gelap. Tapi dua hal. Pertama, aku ingin tahu bagaimana rencanamu membuatku berlutut dan meminta maaf. Kedua, apakah aku harus menggantimu 9.008 atau 98.000? Tidak perlu ganti rugi. Aku akan mencucinya sendiri saja. Sungguh. Nyonya Satu. Tidak mudah, kami salah. Kami punya mata tetapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Aku baru saja memohon untukmu tadi. Sayang sekali, aku memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak tahu cara memanfaatkannya. Shenrang. Aku sudah seperti ini. Apakah kamu masih akan bertindak sesuka hatimu? Tidak mudah Jian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Belum bisakah kamu melihat dengan jelas? Aku ingin membantumu. Aku mohon padamu. Jangan keras kepala. Jangan bercanda tentang hal-hal seperti ini. Baiklah. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak butuh bantuan. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Shenrang. Apakah kamu harus bertindak sejauh itu? Karena kamu mengundurkan diri dari perusahaan. Kamu telah jatuh begitu rendah hingga kamu bekerja di pabrik. Mengapa kamu masih berpura-pura kuat dan mementingkan harga diri? Jika kamu terus seperti ini, aku benar-benar akan marah. Ketua Chen. Ketua Chen, apa kau baik-baik saja? Apa yang salah denganku? Saya minta maaf Ketua Chen. Perusahaan berkembang terlalu cepat, dan saya mengabaikan masalah keamanan. Saya sekarang akan segera merekrut pengawal dengan mendesak. Di masa depan, benar-benar mencegah hal semacam ini terjadi. Lupakan saja. Penting ini, dan kau berhasil melewatkannya. Apa yang kau pikirkan? Saya minta maaf manajer. Saya akan segera mencari solusinya. Cepatlah, Biar aku yang menanganinya. bos. Tidak apa-apa. Mengapa dia ada di sini? Itu luar biasa, bos. Aku mengalami hal yang sama.
Belajar saja dengan giat dan kamu akan baik-baik saja. Ketua Jiang. Sungguh suatu kebetulan, kita bertemu lagi. Jadi kau bekerja di sini. Aku tidak akan repot-repot berbasa-basi. Saya anggap Anda tidak kompeten. Saya akan membahas urusan bisnis dengan bos Anda sebentar lagi. Saya akan bereskan urusan ini dengan Anda nanti. Ketua Jiang. Apa Anda yakin? Saya tidak memenuhi syarat. Kenapa kau seperti lalat? Kemanapun aku pergi. Jika kau tidak mengerti, Tuan Jing kami sedang berbicara. Aku tidak keberatan mencerahkanmu. Baiklah. Chenrang. Saya membayar Anda untuk diam-diam melindungi putri saya. Itu semua sudah berlalu. Sekarang perjanjian itu telah diakhiri. Putri saya tidak membutuhkannya. Dan tidak akan membutuhkannya di masa depan juga. Mengerti? Saya tahu. Anak muda begini. Begitu mereka merasakan kehidupan elit kaya, mereka mudah kehilangan akal sehat. Ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Anda tidak pantas untuk putri saya. Tolong berhenti mengganggu putri saya. Ketua Jiang, Anda pasti bercanda. Saya sibuk sepanjang hari, dibanjiri pekerjaan. Bagaimana mungkin saya punya waktu untuk mengganggu putri Anda? Seorang karyawan rendahan. Hidup pas-pasan. Mengapa berbicara tentang sibuk atau tidak sibuk? Sibuk menulis laporan. Saya tahu persis rencana apa yang Anda sembunyikan. Saya tahu lebih baik dari siapapun. Saya peringatkan Anda. Singkirkan fantasi yang tidak realistis. Hanya berdasarkan seberapa sering Anda berulang kali mengganggu putri saya baru-baru ini. Fakta bahwa saya belum datang untuk membuat masalah bagi Anda sudah cukup sopan. Ketua Jiang, silakan minum teh. Ketua Jiang ini adalah bos kami, Ketua Chen. Ketua Chen, hubungi saya jika Anda membutuhkan hal lain. Apa saya memenuhi syarat sekarang? Ketua Jiang. Mari kita dengarkan. Ketua Chen benar-benar mudel dan menjanjikan. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Banjir menghanyutkan kuil Raja Naga. Di masa depan kita harus lebih banyak bekerja sama. Ya ya, Saya masih punya urusan di perusahaan saya. Jadi saya tidak akan mengantar kalian berdua sekarang. Baiklah. Ketua Chen, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Apakah situasinya benar? Saya baru saja bertanya kepada pengacara di pihak Liu Wei. Mereka sudah menyerahkan dokumen. Mereka berniat melanggar kontrak. Masalah ini, kerugian yang akan ditimbulkannya bagi kita, kemungkinan akan melebihi 70 juta. Ketua Chen, bagaimana mereka bisa melanggar kontrak begitu saja? Kita benar-benar bisa menuntut mereka. Lupakan saja. Jika kita melanjutkan gugatan ini, berlarut-larut selama beberapa tahun adalah hal yang biasa. Kalau begitu, kita harus berusaha sebaik mungkin terlebih dahulu untuk meminimalkan kerugian. Anggap saja kita membayar untuk sebuah pelajaran. Juga, bantu aku menyelidiki satu hal lagi. Kasus tabrak lari dari 14 tahun yang lalu. Kantor Liu Ruya. itu, Ketua Liu. Aku ingin mengambil cuti beberapa hari, kembali dan menghabiskan waktu bersama keluargaku. Bagaimana menurutmu? Baiklah, disetujui. Terima kasih Ketua Liu. Halo suamiku, mari kita ajak anak-anak 2 hari ini dan pergi The jalan-jalan. film was Baiklah, translated and narrated by M Media. besok. Sepertinya adalah Natal. Toko hadiah di pusat perbelanjaan. Aku benar-benar tidak menyangka. Ketua Liu orang yang begitu sibuk. Ternyata punya waktu. Pada hari Natal,
pergi keluar berbelanja. Tapi, kau memanggilku keluar. Sepertinya tidak sepenuhnya perlu, bukan? Ada apa? Kamu tidak senang tentang itu? Aku mau keluar. Kamu sudah sampai. Tidak apa-apa sungguh. Entah aku senang atau tidak. Bagaimanapun juga kita adalah teman. Ketika aku mengalami kesulitan terbesar, kau pasti membantuku. Kamu tidak sedang mengalami kesulitan sekarang. Sepertinya, hari-harimu bekerja di sana. Memang berjalan dengan baik. Ini tidak sesuai dengan gayamu. Ini bukan untukku. Saya membelinya untuk diberikan kepada manajer pabrikmu. Jika bukan karena ini, mengapa kamu pikir saya akan mengajakmu keluar? Apakah ada kemungkinan bahwa terakhir kali gadis yang bersamaku tahu lihat sebenarnya kita? Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Itu juga yang kupikirkan. Bagaimana dengan yang ini? Jika kau benar-benar bersikeras memberikan hadiah, sebenarnya yang manapun akan berhasil. Bos kami tidak pilih-pilih. Pelayan, tolong bungkus ini. Baiklah. Orang-orang zaman sekarang. Ini Natal. Lalu hari Valentine. Saya hampir tidak bisa mengingat hari-hari, apa saja itu. Itu cukup sederhana. Mereka yang merayakan festival tradisional pulang untuk tidur. Mereka yang merayakan festival barat menyewa kamar untuk tidur. Kau. Saya mau pulang. The film was translated and narrated by M. Hey! Media. Melihatmu membuatku kesal. Apakah aku lupa menyiapkan hadiah? Taman. Kamu sudah makan. Aku sudah makan sebelum datang. Gadis itu kemarin. Ada apa sebenarnya? Gadis itu. Dia adalah teman sekelas adikku. Dia menindas adikku dan aku mengetahuinya. Jadi aku pergi ke sekolah untuk membela adikku. Siapa sangka? Dia akan menyimpan dendam padaku selama 2 tahun. Kamu punya saudara perempuan. Aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Tampan beli bunga. Melihat betapa cantiknya pacarmu, mengapa tidak membelikannya bunga? Kamu salah paham. Aku bukan pacarnya. Aku tidak akan membeli bunganya. Aku berharap bisnismu makmur. Cenrang. Selamat Natal. Ini adalah hadiah Natal. Untukku. Sepertinya agak terlalu besar. Jika kau tidak menginginkannya, lupakan saja. Meskipun ini agak besar, aku masih bisa dengan enggan menerimanya. Milikmu. Villa Liuruya. Apakah kamu butuh yang lain? Aku hanya lupa memberikannya padamu. Selamat Natal. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Dalam cuaca sedingin ini, kamu secara khusus datang ke bawah ke tempatku. Hanya untuk ini. Ini tentang membalas kebaikan.
Saya akan ambil barangnya. Kamu bisa pergi sekarang. The film was Beri aku senyuman. translated and narrated by M Media. Ayolah tersenyumlah sedikit. Kau selalu memasang wajah dingin seperti itu. Itu tidak terlihat bagus. Kamu tahu, saya tidak suka barang-barang yang ditujukan untuk gadis muda. Jadi, apakah kamu secara khusus menyiapkan versi pria ini? Ketua Chen, masalah yang Anda perintahkan kepada saya terakhir kali. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Katakan padaku, siapa dia? Ngomong-ngomong ini cukup kebetulan. Pelaku utama kecelakaan mobil saat itu, Sang Biang Keladi, tidak lain adalah ayah Ketua Li, Li Hongyon. Ketua Li. Ketua Li yang mana? Li Youwei. 14 tahun yang lalu. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk dan membunuh orang tuaku. Melarikan diri dari tempat kejadian setelah kecelakaan. Dan akhirnya menaikkan seluruh masalah itu. Saat itu aku sibuk mengurus dinding. Dan aku belum cukup mumpuni untuk membalas dendam. Sekarang, waktunya telah tiba. Nah. Direktur Grobley. Ketua berpandangan jauh. Satu keputusan. Li Hongyon Ketua Grobley. Berhasil menyelamatkan perusahaan. Biaya 20 juta. Ayah, pengalaman itu penting. Aku sudah lama tidak suka pria bermarga Chen itu. Dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Lalu tiba-tiba berubah. Dan sekarang dia mengangkangi kepala. Agen pemasaran kita. Orang macam apa dia? Ayo, ayo, ayo. Mari kita minum. Tapi sekali lagi, jika kita melakukan ini, bukankah dia akan melawan kita sampai akhir yang pahit? Anda masih terlalu muda. Saling menghancurkan. Ini adalah dunia bisnis, bukan tempat untuk dendam kecil. Mengenai dia hanya bisa menelan harga dirinya dan menahannya. Selain menerima kemunduran ini, apa yang bisa dia lakukan? Apa yang mungkin bisa mereka lakukan pada kita? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketua Chen, kunjunganmu membawa pertanda buruk. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang sedang Anda lakukan? Duduklah. Ketua Chen, datang ke sini hari ini. Apakah Anda mungkin mengundang saya untuk minum-minum? Begini, Ketua Li. Kedatanganku yang tidak diundang hari ini menunjukkan kurangnya sopan santunku sebagai junior. Aku harap Ketua Li tidak tersinggung. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Ngomong-ngomong, sungguh disayangkan. Kolaborasi sebelumnya itu murni kesalahpahaman. Saya sudah menyelesaikan negosiasi dengan pedagang asing itu. Tetapi kemudian putra saya yang tidak tahu diri malah menandatangani perjanjian dengan Ketua Chen. Lihatlah masalah yang ditimbulkan ini. Ketua Chen, Anda tidak akan menyalahkan kami kan? Tentu saja tidak. Itu bagus. Kalau begitu Ketua Chen mengundang saya ke sini, ada urusan apa? Begini, Ketua Li. Aku datang ke sini hari ini untuk memusnahkan keluarga Limu. Memusnahkan keluarga kami. Anda yang bermarga Chen, apa maksud Anda? Jika Anda tidak tahu cara berbicara dengan benar, apakah Anda percaya saya akan menjahit mulutmu tertutup? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengendalikan semua bahan mentan di provinsi ini, kamu bisa memiliki pengaruh di mana-mana. Kami punya saluran di luar provinsi juga. Kami tidak perlu bergantung pada kebaikanmu. Ketua Chen, apakah Anda sudah minum terlalu banyak? Yang mabuk itu bukan aku, tapi seorang pengusaha kaya yang mengemudi di jalan utara di pinggiran kota 14 tahun yang lalu. Kamu 14 tahun yang lalu, kau mengemudi dan membunuh sepasang suami istri.
mengubah adik laki-laki dan perempuan muda itu menjadi anak yatim piatu tanpa ada yang bisa diandalkan. Ketika kamu dengan acuh tak acuh melemparkan sejumlah kompensasi yang remeh, apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa suatu hari di masa depan kamu akan menyesali kejahatan yang pernah kamu lakukan? Apa? Ada insiden seperti itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku datang ke sini hari ini untuk membuat konsorsium keluarga Limu hancur total. Saya sudah berbisnis selama bertahun-tahun. Kesulitan besar apa yang belum pernah saya lihat? Bisakah saya diintimidasi oleh junior sepertimu? Ketua Chen, jika kau ingin menghancurkan keluarga Liku, hanya mengandalkan dirimu sendiri, masih jauh dari cukup. Bagaimana jika aku bukan satu-satunya? Apa maksudmu? Jangan bilang, kamu juga akan memutus pasokanku dari pemasok. Ketua Li memang pintar. Ketua Chen, Anda tidak akan melakukan itu kan? Itu tidak masuk akal bagimu. Itu adalah kesepakatan yang merugikan. Seorang pengusaha sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Hari ini aku bersikeras melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? 400 juta untuk membeli nyawamu. Ketua Chen, Anda bisa menyebutkan kondisi apapun yang Anda miliki. Kita bisa membicarakan ini. Semuanya bisa dinegosiasikan. Ya, mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara baik-baik. Ayah, anak ini hanya mencoba menakutimu. Kamu diam. Kamu benar. Saya benar-benar menyesalinya. Saya telah bertobat selama bertahun-tahun ini. Tapi seperti kata pepatah, kapan siklus balas dendam akan berakhir? Tolong beri saya kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan. Lalu, apakah kau pernah mempertimbangkan saat itu memberikan kesempatan kepada pasangan itu? Ketua Chen, saya memang salah. Saya benar-benar salah. Bukankah cukup saya mengakui bahwa saya salah? Ketua Chen, Kau tidak tahu kau salah. Kau tahu kau akan mati. Chen, Ketua Chen. Resepsionis pabrik, Bing Bing. Kakak, Kakak, kalau begitu, gadis muda ini adalah... kakak jati Anda bekerja di sini. Ya, apakah kau berganti pekerjaan? Bukankah kau selalu ingin keluar dan magang? Tempat ini sempurna. Kamu bisa membiasakan diri sebelumnya. Kalau begitu, saya akan mulai bekerja sekarang. Ketua Chen, dia... Jangan tanya hal yang bukan urusanmu. Mengerti. Mengerti. Adik kandung ketua besar. Bukankah dia tuan putri kecil? Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Saya harus memperlakukannya dengan baik. Dinggin. Mengapa kamu di sini sepagi ini hari ini? Ya, Direktur. Di masa depan, kamu tidak perlu terburu-buru seperti ini. Kita bisa datang kapanpun kita mau. Tidur larut juga tidak apa-apa. Benar. Jika ada sesuatu yang muncul nanti, jangan ragu untuk datang mencariku di kantorku kapan saja. Bagus. Saya tahu Direktur Ren telah begitu dingin kepada saya selama 2 hari terakhir ini. Jadi dia menemukan kesayangan baru. Tunggu saja. Supervisor. Dasar rubah betina. Mengapa Anda berpura-pura polos di sini? Mengapa Anda memukul saya? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda diam-diam merayu Direktur Ren. Seorang mahasiswa. Tidak fokus pada pengembangan diri. Tetapi menghabiskan sepanjang hari memikirkan, merayu atasan Anda untuk naik pangkat. Berapa usia Anda? Jika masalah ini tersebar, reputasi perusahaan akan hancur total oleh orang-orang seperti Anda. Saya tidak masih membantah di sini. Saya pikir Anda sama sekali tidak pantas untuk tetap berada di posisi ini. Dengan ini saya secara resmi memberitahu Anda The dipindahkan. film was translated and narrated by M Media. Ambil tas Anda dan segera keluar dan pergi ke pabrik. Disitulah tempat Anda seharusnya berada. Mulai sekarang,
Jangan pernah menginjakkan kaki setengah langkah pun ke gedung kantor ini lagi. Area operasional pabrik. Saya sudah menyinkronkan dokumen ke obrolan grup. Baiklah, itu saja. Di mana dia? Ini belum waktu makan siang. Apakah dia pergi keluar untuk bermain? Lupakan saja. Bagaimanapun dia adalah adik Ketua Chen. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ketua Chen. Siang hari beberapa bos ingin mengundang Anda makan siang. Nanti mari kita ke pabrik dulu dan memeriksa kiriman barang terbaru. Bagaimana perkembangannya? Area operasional pabrik. Waktunya makan, waktunya makan. Pastikan Anda menyelesaikan data itu untuk saya. Jika terjadi kesalahan, saya akan membuat kalian berdua membayarnya. Lupakan saja. Tidak mudah bagi kakak saya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Saya tidak boleh menyeretnya. Berhenti di situ. Anda mau kemana? Apakah saya tidak boleh pergi makan? Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu sebelum makan? Kamu adalah pekerja paling lambat di seluruh pabrik ini. Jika semua orang memiliki efisiensi seperti ini, maka perusahaan mungkin lebih baik tutup saja. Apa yang kamu pegang? Berikan benda itu padaku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Bermain ponsel selama jam kerja. Apakah kamu membaca buku panduan karyawan? Kamu melanggar peraturan. Apa kamu tidak tahu itu? Sekarang sudah jam makan siang. Itu tetap tidak diizinkan. Berikan benda itu padaku. Kamu tidak mau memberikannya padaku. Tahan dia untukku. Kembalikan padaku. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan kakakku. Apa kamu masih menginginkannya? Akan kuberikan jika kamu mau. Saudari Lu, aku ingat dia sepertinya punya kakak laki-laki yang juga bekerja di sini di pabrik kita. Apa yang perlu ditakutkan? Seseorang yang hanya mampu memberikan ponsel murahan ini. Seberapa mampunya dia? Mungkin dia hanyalah seorang pekerja pemeliharaan tingkat rendah di salah satu gedung. Jika kamu membuatku marah, aku akan memecatnya juga. Tidak, tolong jangan. Jangan apa? Dasar rubah betina. Semua orang di pabrik tahu tentang hubunganku dengan manajer Ren. Dia adalah pria yang kuincar. Kamu pikir kamu bisa tiba-tiba muncul dan naik pangkat? Tidak, aku tidak melakukannya. Bermimpi saja. Lu cuti pakaiannya. Aku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di pabrik ini lagi. Tidak. Ketua Chen. Di sini. Lepaskan aku, lepaskan. Berteriaklah, terus berteriak. Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini. Benar. Tunggu sebentar. Ketika para pekerja bau itu kembali dari makan di kantin, itu akan sempurna. Mereka bisa menikmati pemandangan itu. Aku tidak menggoda manajer itu. Aku bahkan tidak mengenalnya. Masih keras kepala. Kamu perlu diberi pelajaran. Berhenti. Ada apa ini? Kakak, Kamu dari departemen mana? Ketua Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Bicara. Kakak, dia manajemen. Kita tidak bisa melawannya. Anggap saja kamu tidak tahu tentang ini. Aku akan mengundurkan diri saja. Maafkan aku. Apakah dia memukulmu? Berapa kali dia memukulmu? 3 kali. Kakak, jangan gegabah. Saya minta maaf, Ketua Chen. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Ketua Chen. Kelalaian saya. Kesalahan saya. Maaf. Turunkan jabatanmu sendiri. Pergi dan kerja shift malam selama 3 bulan. Cepat pergi. Ya. Lalu bagaimana dengan dia mereka? Kalian semua keluar. Segera keluar dari perusahaanku. Apakah aku harus mengatakannya untuk kedua kalinya? Ya.
Bing Bing. Ayo pergi. Ini pertama kalinya saya melihat Ketua Chen kehilangan kesabaran seperti itu. Anak perusahaan Starlight Moon Facial. Curan, kalungmu sangat indah. Kalung yang begitu indah. Tidak mungkin itu diberikan oleh seorang pengagum kan? Masalah pertemuan itu, kita akan bahas nanti. Baru-baru ini, ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Benar. Bagaimana dengan Chanrang sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin Ketua Liu bisa dikaitkan dengan Chanrang? Mereka sama sekali tidak berhubungan. Hubungan kan? Chanrang awalnya bagian dari perusahaan kami. Tidak terhindarkan bahwa mereka bertemu beberapa kali. Apa yang aneh tentang itu? Ketua Liu, saya menelepon anak itu beberapa kali, tapi saya tidak bisa tersambung. Dia mungkin memblokirmu. Apa-apaan ini? Jika bukan karena dia mengenal bos itu, siapa yang mau repot-repot mencarinya? Bagaimana kalau begini, Ketua Liu? Saya akan mengiriminya email dan memberinya insentif moneter kecil juga. Saya lihat anak itu tidak akan melakukan apa-apa, kecuali dia melihat beberapa keuntungan. Lakukan apapun yang kamu mau. Aku hanya perlu melihat hasilnya. Ingat, waktu hampir habis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah? Waktu Chanrang benar-benar hampir habis. Ruang tamu keluarga Tian. Mau kemana? Ayah. Aku mengambil uang tahun baru yang kutabung untuk mengobati penyakit Chanrang. Ayah. Chanrang sedang sekarat. Jika dia tidak segera mendapatkan uang untuk pengobatan, dia akan mati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayah, aku mohon padamu. Biarkan saja aku pergi kali ini. Kamu meminjamkan uang padanya. Apakah kamu tahu apa statusnya? Aku tahu. Chanrang tidak punya latar belakang. Dan dia tidak sepertiku, yang punya keluarga sebaik ini. Tapi dia benar-benar luar biasa. Ayah, aku janji padamu, selama dia sembuh, aku akan menuruti apapun yang ayah katakan mulai sekarang. Seorang ketua bernilai ratusan juta. Perlu kamu meminjamkan uang padanya. Kamu adalah... Halo, saya mencari Chanrang. Ya, silakan masuk. The film was translated and narrated by M Media. Anak perusahaan Starlight Moon Facial. Bantu aku melihat. Apakah ini baik-baik saja? Siap. Mereka di sini, mereka di sini. Selamat datang mitra yang terhormat. Anda. Ini dia. Ketua Chen. Eyo, hati-hati ini panas. Saya datang kali ini karena saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Chanrang. Jika dia tidak ada di sini, tolong repotkan diri Anda untuk menyampaikan ini padanya. Ada 1 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah 6 angka 9. Saya tahu keluarga Anda, situasi keuangannya sulit, karena Anda menghadapi situasi ini. Jati saya. Berhenti. Keluarga kami dulunya memang sangat miskin, tapi kakakku sangat mampu sekarang. Baru-baru ini dia bahkan mendirikan perusahaan, sebuah perusahaan. Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu? Itu adalah pabrik yang ada di utara kota. Sekarang itu adalah pabrik pakaian terbesar di seluruh kota. Kakakku adalah bosnya. Bagaimana mengesankan kan?
Tapi ngomong-ngomong, rasanya seperti mimpi. Kakakku memiliki teman sepertimu. Aku benar-benar bahagia untuknya. Kalau begitu, dia sama sekali tidak kekurangan uang untuk pengobatan. Baguslah, Chenrang. Selesaikan masalah ini denganmu sekarang. Gerbang pabrik. Kenapa dia ada di sini? Bukankah aku baru saja keluar dari perusahaannya? Apakah dia tidak tahu? Katakan padaku di mana bosmu. Ketua Liu, Anda. Siapa suruh bosmu sangat sulit dijadwalkan pertemuannya. Ketua Liu kami, dengan demikian terpaksa, datang dan berkunjung secara pribadi. Semua hadiah ada di sini. Itu Ketua Liu. Hanya saran pribadi. Mengapa Anda tidak kembali dulu? Itu benar-benar akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Apa maksudmu? Chenrang, aku mencari bosmu. Apa hubungannya itu denganmu? Apakah ada kemungkinan bahwa orang yang ingin Anda temui sudah pernah ke? Apakah Anda sudah pernah ke perusahaan Anda sekali? Chenrang, biar aku beritahu kamu. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu hanyalah seorang pembohong besar. Tentang apa aku berbohong padamu? Mengatakan semua ini sekarang, bagiku, tidak terlalu membantu. Bukankah kamu hanya mencoba menghasilkan uang? Jika ini sebelumnya, aku mungkin akan memberimu sedikit. Tapi sekarang, tidak sepeser pun. Yang harus kamu harapkan dariku. Minggir. Chenrang. Berhenti berpura-pura, Chenrang. Chenrang. Apa yang terjadi pada Ketua Liu? Wajahnya sangat menakutkan. Mengapa ini terjadi tiba-tiba entah dari mana? Seseorang. Cepat panggil seseorang. Chenrang. Chenrang, cepat bangun, Chenrang. Aku salah. Aku seharusnya tidak bersikap kasar padamu, Chenrang. Chenrang. Aku seharusnya tidak terlalu tertutup biasanya. Hal-hal yang biasa kukatakan itu sebenarnya bertentangan dengan perasaanku yang sebenarnya. Aku mohon padamu, tolong cepat bangun. Chenrang. Chenrang. Ketua Liu, tunggu sebentar. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku lupa memberitahumu. Aku secara khusus menyelidiki. Dia sama sekali tidak sakit. Yang sakit kanker adalah adik perempuannya, Chen Dingding. Ketua Chen, bagaimana mungkin Anda? Maafkan aku. Aku sedikit mengalami gula darah rendah. Gula darah rendahku kambuh. Bajingan. Kenapa kamu memukulku? Bajingan besar. Ketua Liu, apa yang barusan terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Anggap saja tidak pernah terjadi. Baiklah. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Tapi omong-omong, Chenrang ini sebenarnya adalah bos besar pabrik pakaian ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah penting siapa dia? Selama aku menginginkannya, bukankah dia tetap harus menurut dan membujukku tidur? Ya, itu karena Ketua Liu kita sangat menawan. Apa hubunganmu dengannya? Pertanyaan itu seharusnya ditanyakan olehku kepadamu, bukan? Kau adalah desainer. Itu milik perusahaan cabang itu, kan? Aku sudah melihat resumemu. Aku bertanya padamu, sebagai anggota perusahaan, mengapa kau ada di sini? Diam. Aku tidak berbicara denganmu. Aku bertanya padanya. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Berhenti bicara. Pergi, tunggu aku di mobil. Ya. Kenapa kamu memakai kalung yang kuberikan pada Chenrang?
Aku yang ingin menanyakan itu padamu. Jam tangan yang kuberikan pada Chandrang, mengapa ada di pergelangan tanganmu? Chandrang mengejarku selama 2 tahun. Jadi kenapa? Jadi Anda harus mengerti, wanita yang disintai Chandrang, siapa dia sebenarnya? Wanita kuat seperti Ketua Liu. Katakan padaku pria mana yang akan menyukai itu. Tapi aku berbeda. Setiap hari ketika Chandrang pulang kerja, dia pergi ke taman bersamaku dan berjalan-jalan denganku. Siapa yang dia pedulikan di hatinya, Anda harus tahu. Bersamaku, dia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri. Apakah Anda mengerti maksudku? Apakah Chandrang pernah memberitahumu? Tidak peduli apa yang terjadi. Pada akhirnya dia akan kembali ke sisiku. Dan menurut untuk membujukku tidur. Tahukah kamu di mana letak perbedaan terbesar antara kamu dan aku? Hari ini, aku bisa sepenuhnya dan benar-benar menganggapnya seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi kamu, bisakah itu dilakukan? The film was translated and narrated by M Media. Baru-baru ini grup Lee menyatakan bangkrut. Pendiri Lee Hongyan terungkap banyak skandal dan bunuh diri. Aku ingin membuatmu berharap kau mati. Chandrang. Garasi parkir. Pusat perbelanjaan. Aku mau ke kamar kecil. Tunggu aku. Baiklah. Rumah baru itu baru saja dibeli. Dan kamu sudah begitu tidak sabar. Apakah kamu sudah pindah? Aku tidak sesibuk dirimu. Aku hanya beres-beres lebih awal, agar kita bisa pindah ke rumah baru kita bersama nanti. Makanannya sudah siap. Biarkan saja itu di sana untuk saat ini. Kita bisa membereskannya nanti, masih ada waktu. Mari kita makan dulu. Baiklah. Halo, ini siapa? Aku tahu itu kau, Chandrang. Liu Wei. Jika kau tidak ingin kedua wanita itu mati, maka datanglah ke gedung terbengkalai di pinggiran kota. Apa maumu? Aku peringatkan jangan macam-macam. Sebutkan saja tuntutan MO. Apapun yang bisa aku penuhi, aku akan penuhi. Ingat, aku hanya memberimu waktu 20 menit. Jika kau tidak tiba dalam 20 menit, aku akan membunuh salah satu dari mereka secara acak terlebih dahulu. Tunggu, jangan. Halo, Bing Bing, kamu makan dulu. Kakak ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus keluar sebentar. Kakak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak. Liu Wei. Apa maumu? Ini sederhana. Aku juga ingin Ketua Chen merasakan perasaan kehilangan orang terdekatnya. Kamu. Kenapa kau tidak coba tebak? Ketika saatnya tiba, apakah dia akan memilihmu lebih dulu, atau memilihnya? Atap bangunan yang ditinggalkan. Kau benar-benar datang. Sepertinya kedua wanita ini sangat penting bagimu. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Kamu harus tenang dulu. Jangan bertindak gegabah. Tenanglah. Kau ingin aku tenang. Kau tidak hanya menyebabkan konsorsiumku bangkrut. Aku dari seorang tuan muda kaya yang menarik perhatian semua orang hingga direndahkan ke keadaan seperti ini hari ini. Semua ini adalah karena kau. Kau ingin aku tenang. Tidak mungkin. Aku memberitahumu, Liu Wei. Semua ini sepenuhnya karena ayahmu melakukan banyak perbuatan jahat. Sepertinya Ketua Liu masih belum mengerti kesulitan yang dialaminya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tidak berhenti. Dia tidak bersalah. Biarkan dia pergi. Jika benar-benar perlu. Jika benar-benar perlu, hadapi aku saja. Benarkah begitu? Sepertinya orang dari keluarga Jiang ini tidak terlalu penting. Kalau begitu mari kita bunuh dia dulu. Tidak. Tidak. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, biarkan mereka semua pergi. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bersedia. Ketua Chen benar-benar penuh semangat, bahkan tidak memiliki sikap dasar untuk memohon. Apa maumu?
Berlututlah untukku. Berlutut. Baiklah. Aku akan berlutut. Tenanglah sedikit. Aku akan berlutut. Shenrang. Sudah terlambat, Shenrang. Seseorang harus mati hari ini. Aku hanya ingin menyiksamu. Aku ingin secara pribadi melihat TMU menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ayo, pilih. Siapa yang hidup? Siapa yang mati? Shenrang. Kau pilih. Aku bilang apapun yang terjadi, lampiaskan padaku. Hentikan. Satu langkah lagi ke depan, dan aku akan membunuh mereka segera. Nona muda. Hentikan. Jangan takut Nona muda. Tuan muda Jing sudah dalam perjalanan ke sini. Mundur. Apa maumu? Oam. Atau yang lain. Apapun yang kamu mau. Kamu bisa menyebutkannya. Aku bahkan bisa memberimu perusahaan itu. Semuanya. Aku benci. Sudah sampai pada titik ini. Apa gunanya semua itu? Aku ingin nyawamu. Apakah kau berani memberikannya? Sepertinya kedua orang ini lebih penting bagimu daripada yang kubayangkan. Kalau begitu satu orang harus mati hari ini. Kau yang pilih. Tidak. Mereka semua tidak bersalah. Pilih. Tidak. Shenrang. Shenrang. Kamu yang memilih Shenrang. Shenrang. Pilih. Kau bajingan pilih. Shenrang. Shenrang. Nona muda. Jika aku tidak ada di rumah dan menemukan laporan di Anoxis, aku tidak akan tahu selama bertahun-tahun ini bahwa kau juga sakit. Mengapa kau tidak memberitahuku? Mengapa? Ambulans akan segera tiba. Nona muda kau, menjauh. Semuanya menjauh. Kalian tidak diizinkan menyentuhnya. Tak satu pun dari kalian diizinkan menyentuhnya. Apa yang kamu lakukan, kamu? Bukankah kamu punya misofobia? Jangan kotor. Kakak, Bing Bing. Kakak ambil semua perusahaan. Dan berikan semuanya padamu baik. aku tidak mau mereka kakak. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Dengarkan aku. Jangan menangis. Nona Liu. Bos sebesar ini. Kenapa kamu selalu cemberut? Senyum. Lebih sering tersenyum. Jangan cemberut lagi. Kakak, kakak Rang. Curan, selamat pagi. Aku dengar kau, bukankah kau belajar desain sebelumnya? Mengapa kau memutuskan untuk berganti karier dan mulai belajar kedokteran dari nol? Aku. Ketua Liu. Meninggalkan kota ini. Setelah ini, akankah kau kembali? Beri aku senyuman. Kamu selalu memasang ekspresi sedingin itu. Itu tidak terlihat bagus. Aku